Kita akan kuliah tentang prinsip kerja motor induksi 3 fasa. Bagian yang penting untuk menggerakkan rotor agar berputar adalah medan putar atau rotating magnetic field. Nah, pertemuan kali ini kita akan fokus mempelajari tentang medan putar atau rotating magnetic field. Gambar ini memperlihatkan motor induksi 3 fasa. Ini statornya, terdiri dari inti besi dan kumparan stator 3 fasa. Kumparan stator ini disuplai oleh tegangan AC 3 fasa melalui terminalnya. Ini rotornya. Dalam hal ini tipenya adalah sangkar bajing atau squirrel cage. Posisinya di lubang dari stator ini. Nah, saya akan menggambarkan lagi lebih sederhana. Ini stator, ini rotor. Kumparan stator 3 fasa itu menghasilkan medan putar. Nah, kemudian medan putar ini akan menginduksi rotor. Sehingga timbul EMF atau GGL. Karena ini closed circuit, maka timbul arus pada rotor. Lalu ada interaksi antara medan putar dengan arus rotor. Sehingga timbullah torsi yang akan memutar rotor. Torsi ini adalah perkalian vektor antara arus rotor dengan medan putar. Sesuai dengan aturan tangan kiri. Nah, sekarang kita akan fokus mempelajari tentang medan putar. Medan putar ini sepertinya stator mempunyai kutub utara, kutub selatan, dan medan magnet dari utara ke selatan, yang kita sebut saja medan magnet resultan. Nah, kutub utara, selatan, dan medan magnet ini akan berputar-putar. Bisa searah jarum jam, bisa berlawanan dengan jarum jam. Nanti rotor akan berputar-putar mengikuti arah putaran dari medan putar. Nah, ini arah medan putar berlawanan dengan jarum jam. Yang ini searah dengan jarum jam. Berikut ini adalah implementasinya. Ini adalah kumparan stator 3 fasa. Merah, biru, kuning. Jaraknya adalah 120 derajat. Tanda silang ini artinya arus masuk ke dalam layar. Sedangkan tanda bulat ini artinya arus keluar dari layar menuju saudara. Nah, kumparan merah ini menghasilkan medan magnet merah. Kumparan biru menghasilkan medan magnet biru. Kumparan yang kuning akan menghasilkan medan magnet yang kuning. Nah, arah arus dan arah medan magnet ini akan menjadi referensi kita. Dengan arus dan medan magnet referensi tadi, kita akan mengamati bagaimana medan putar dihasilkan. Nah, ini ada tegangan AC 3 fasa. Merah, kuning, dan biru. Mensuplai kumparan stator merah, kuning, dan biru. Nah, pada titik 0 derajat, di sini 360 derajat, tegangan suplai merah bernilai 100%, positif 100%. Nah, itu berarti kumparan yang merah ini menghasilkan medan magnet yang arahnya dan nilainya atau panjangnya sesuai dengan referensi. Nah, sedangkan yang kuning dan biru itu minus 0,5. Nah, artinya apa? Artinya medan magnet yang dihasilkan, ini kuning dan biru, arahnya terbalik atau berlawanan dengan referensi. Panjangnya juga cuma 50% atau separuhnya. Nah, sekarang ketiga medan magnet ini dijumlahkan, tapi secara vektor.
Nah, salah satu caranya adalah saya jumlahkan dulu yang biru dan kuning dengan metode jajaran genjang. Nah, dihasilkan adalah vektor seperti ini. Nah, sekarang vektor ini hasil penjumlahan biru dan kuning dijumlahkan dengan yang medan magnet yang merah. Hasilnya adalah medan magnet resultan ini. Jadi seolah-olah di sini ada kutub utara, di sini ada kutub selatan. Dan medan magnet dari utara ke selatan, yaitu medan magnet resultan. Nah, sekarang tegangan suplai akan bergerak dari 0 derajat ke 60 derajat. Pada titik ini, tegangan suplai biru bernilai minus 100%. Berarti, kumparan biru ini akan menghasilkan medan magnet yang arahnya terbalik atau berlawanan dengan referensi. Tetapi nilainya atau panjangnya 100%. Sedangkan yang kuning dan merah bernilai positif 0,5. Artinya kumparan kuning dan kumparan merah menghasilkan medan magnet yang searah dengan referensi. Tetapi panjangnya atau nilainya hanya separuhnya atau 50%. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan ketiga medan magnet ini. Hasilnya adalah medan magnet resultan yang ungu ini. Jadi, sepertinya stator mempunyai kutub utara, kutub selatan, dan medan magnet dari utara ke selatan, yaitu medan magnet resultan. Nah, saudara dapat melanjutkan menggambarkan medan magnet resultan itu untuk 120 derajat, untuk 180 derajat, dan seterusnya. Nah, kita masih ingat tadi pada 0 derajat, medan magnet resultan arahnya ke kanan. Pada 60 derajat, medan magnet resultan arahnya ke sini. Berarti medan magnet resultan ini bergerak berlawanan dengan jarum jam. Jadi dia berputar berlawanan dengan jarum jam. Nah, sekarang kita akan lihat kalau dia bergerak dari 60 ke 0 derajat. Nah, dia berarti bergerak searah dengan jarum jam. Kalau 0 ke 60, nah, dia berputar berlawanan dengan jarum jam. Jadi itulah medan putar yang dihasilkan oleh kumparan stator. Kita sudah mengamati bagaimana medan putar bergerak, baik searah maupun berlawanan dengan jarum jam. Nah, sekarang kita akan menghitung kecepatan putarannya. Kita dapat menggunakan rumus seperti ini. Ini kecepatan putaran dari medan putar atau disebut juga kecepatan sinkron. Sama dengan 120 kali F dibagi P. F ini adalah frekuensi dari tegangan AC yang disuplaikan ke kumparan stator. P adalah jumlah kutub dari kumparan stator. Contoh, frekuensi suplai 50 Hz, jumlah kutub 6 buah atau 3 pasang, maka kecepatan putaran medan putar atau kecepatan sinkron sama dengan 120 kali 50. 50 ini frekuensi, 6 adalah jumlah kutub sama dengan 1000 rpm. Nah, kecepatan dan arah putaran medan putar ini nanti menentukan kecepatan dan arah putaran dari rotor. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan secara sederhana tentang prinsip medan putar dan bagaimana menghitung kecepatan putaran medan putar. Terima kasih.